Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka. Pada sesi kedua ini, saya, Ibu Siska Dewi, akan menjelaskan tentang buku besar dan buku besar pembantu Aktiva Lancar. Pada sesi ini, pokok pembahasannya yaitu 1. Buku besar dan kas. Yang kedua, mengenai piutang dan biaya dibayar di muka. Pengertian buku besar yaitu buku yang berisi semua rekening yang ada pada perusahaan. Untuk perusahaan dagang ada dua macam, yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Buku besar utama yaitu akun yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang digunakan pada proses akuntansi pada perusahaan. Sedangkan buku besar pembantu ini berisi rincian yang ada pada buku besar utama yang bersangkutan. Misalnya, piutang dagang, utang dagang, dan persediaan barang dagangan. Selanjutnya ada kas dan bank. Pengertian kas menurut Agus Trisno tahun 2017, kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Alat pembayaran di sini yaitu kas, arti biasanya digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Misalnya, perusahaan melakukan pembelian peralatan kantor. Nanti akan berpengaruh pada kas di kredit dan peralatan kantor di debit. Selanjutnya ada bank. Bank itu adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Contohnya, pada tanggal 3 Januari 2023, Bapak Syarif sebagai pemilik PT XYZ menginvestasikan dananya ke dalam perusahaan sebesar 100 juta sebagai modal awal. Maka jurnalnya yaitu kas sebesar 100 juta di debit, kreditnya modal yaitu sebesar 100 juta. Langkah selanjutnya posting ke buku besar. Pada contoh soal yang tadi, Bapak Syarif melakukan penyetoran modal awal, maka modal bertambah di sebelah debit sebesar 100 juta. Kemudian, kasnya berkurang sebesar 100 juta. Selanjutnya ada piutang. Standar akuntansi keuangan atau SAK menggolongkan piutang menurut sumber terjadinya, yaitu ada dua. 1. Piutang usaha. Yang kedua, piutang lain-lain. Piutang usaha ini timbul karena perusahaan melakukan penjualan secara kredit. Contoh dari perkiraan piutang ada piutang usaha, wesel tagih, piutang pegawai, piutang bunga, uang muka, dan uang jaminan. Biaya dibayar di muka. Berarti perusahaan telah mengeluarkan kas dan manfaatnya itu belum dirasakan secara langsung. Sifat biaya dibayar di muka berdasarkan SAK yaitu ada 1. Biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Kedua, bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aktiva tak lancar. Untuk periode yang dalam 1 tahun, maka ikutnya yaitu aktiva lancar. Biaya dihapus sebagai aktiva lancar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.